kan surah At-Takasur, sudah At-Takasur surah Al-Asr, sudah Al-Asr baru surah Al-Lumajah, Al-Lumajah sudah itu baru surah Al-Fil, sudah itu baru Al-Quraisy, sudah Al-Quraisy baru Al-Maun, baru Al-Kausar. Itu jauh itu. Lalu bagaimana ketika seseorang membaca surah Al-Kausar di rakaat pertama, di rakaat kedua surah At-Takasur, hukumnya sholatnya tetap sah. Yang tidak sah itu adalah ketika membaca ayatnya itu dibalik-balik. Mestinya inna atainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar, dibaca bismillahirrahmanirrahim inna syani'aka wal abtar inna atainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Seperti itu tidak sah salatnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat Maghrib Masjid Jami Al-Hikmah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah Ramadan telah kita lalui dan sekarang berada di bulan Syawal. Mudah-mudahan seluruh amal kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah dan kita semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, kali ini kita akan melanjutkan bukan pengajian Ramadan yang lalu, tapi pengajian sebelum Ramadan yang lalu. Karena di bulan Ramadan kemarin kita hanya membahas tentang masalah-masalah puasa. Kali ini kita meneruskan pembahasan kita masalah sholat yang kemarin sempat terputus karena masuknya bulan Ramadan. Untuk menyempurnakan ibadah Ramadan kita, kemarin kita belajar tentang puasa di bulan Ramadan. Untuk itu mari kita lanjutkan apa yang telah kita bahas kemarin sebelum Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita bahas tentang ketika kita tidak bisa membaca surah Al-Fatihah lalu sholat gimana. Kemarin kan ketika seseorang pengen sholat tapi tidak bisa membaca surah Al-Fatihah, padahal syarat sahnya orang sholat itu harus membaca surah Fatihah. Kalau ada di antara kita sholat tanpa membaca surah Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Untuk itu Rasulullah sampaikan la sholata liman lam yaqra bi umil kitab, tidak sah sholat orang kalau tidak membaca surah Al-Fatihah. Untuk itu ketika kita sholat tidak membaca surah Al-Fatihah, maka sholat kita tidak sah. Supaya sah sholat kita tentu kita harus membaca surah Al-Fatihah. Lalu problemnya gimana kalau belum hafal surah Al-Fatihah? Kan tidak semua dari kita yang sudah Islam itu hafal surah Al-Fatihah. Umpamanya dia baru masuk Islam, tadi setelah sholat asar dia masuk Islam, belum bisa hafal surah Al-Fatihah. Sementara ketika dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu wajib sholat. Tidak ada ceritanya tunggu nanti bisa, wajib sholat. Walaupun wajib sholatnya itu adalah berdasarkan perintah Rasul. Idza amartukum bisyai'in fa'malu mastata'tum. Kalau aku perintahkan kalian untuk mengerjakan sesuatu, maka lakukan semampumu. Ya, ukurannya adalah semampumu. Jadi ketika seseorang yang baru masuk Islam, kemudian dia ingin sholat, belum baca surah Al-Fatihah, maksudnya hafal surah Al-Fatihah itu belum hafal surah Al-Fatihah. Lalu bagaimana yang seperti itu? Kemarin dijelaskan kalau seandainya tidak bisa membaca surah Al-Fatihah, maka diganti dengan surah yang lain.
Nah, surah Al-Fatihah saja nggak hafal, apalagi surah yang lain. Kalau nggak bisa diganti, artinya surah yang lain pun dia tidak bisa, maka diganti dengan zikir. Apa zikirnya? Disebutkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu juga nggak bisa. Kalau nggak bisa seperti apa? Mari kita lanjutkan pembahasan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ahsana ayatan minal fatihati. Kalau orang itu bisanya hanya satu ayat surah Al-Fatihah, umpamanya hanya bisa Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah nggak bisa, Ar-Rahmanirrahim nggak bisa, Maliki Yaumiddin sampai terakhir ya nggak bisa, cuman bisa Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana orang yang seperti itu kalau dia hanya bisa Bismillahirrahmanirrahim wa ahsana ghairaha, tetapi dia bisa surah yang lain. Surah Fatihah cuman hafal satu ayat, tapi dia hafal surah yang lain. Umpamanya surah Al-Kafirun dia hafal. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. 6 ayat surah Al-Kafirun itu. Hafal cuman satu ayat Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Kafirun umpamanya dia hafal, karena dia ngepen sama orang-orang kafir waktu itu, jadi bacanya surah Al-Kafirun umpamanya, hafal dia. Lalu bagaimana seperti itu? Wafihi wajahani. Dalam hal ini kalau cuma hafal satu ayat surah Al-Fatihah, tetapi ada hafalan pada ayat-ayat yang lain selain surah Al-Fatihah, ada dua pendapat. Asahhuhuma annahu yakra'ul ayata. Maka yang paling benar pendapat ini adalah yang satu ayat tadi itu harus dibaca. Summa yakra'u sita ayatin min ghairiha, lalu membaca yang lain, membaca yang lainnya. Jadi kalau umpamanya paling cuman bismillah, surah Al-Fatihah itu kan 7 ayat. Rasulullah sampaikan sab'ul masani. Waktu itu ada sahabat dijanjikan oleh Rasulullah akan diajari ayat sebelum keluar dari masjid, akan diajari ayat yang paling penting. Ternyata yang dimaksud itu adalah surah Al-Fatihah yang disebut dengan sab'ul masani. 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa kok diulang-ulang? Setiap kali sholat, setiap rakaat kita baca surah Al-Fatihah. Rakaat kedua baca lagi surah Al-Fatihah. Rakaat ketiga baca lagi surah Al-Fatihah. Rakaat keempat baca lagi surah Al-Fatihah. Itu makanya disebut dengan sab'ul masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Jadi kalau ada orang yang hanya bisa surah Al-Fatihahnya Bismillahirrahmanirrahim, sementara surah Al-Fatihah itu ada 7, maka harus dilengkapi dengan 7 ayat berikutnya yang panjangnya kurang lebih sama dengan surah Al-Fatihah. Apa umpamanya surah Al-Kafirun tadi? Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Pas 7 ayat. Maka surah Al-Fatihah tadi dibaca yang bisa, kemudian ditambah yang lain sehingga jumlahnya ada 7 ayat. Yang seperti itu caranya kalau dia hanya bisa 1 ayat surah Al-Fatihah. Tapi di sini saya nggak yakin kalau cuma ada 1 ayat yang hafal surah Al-Fatihah. Pasti semuanya sudah hafal kalau yang di sini. Kalau cuma hafal 1 ayat, maka pendapat yang paling benar adalah 1 ayat tadi dihafal ditambah dengan 6 ayat yang lainnya. Li'annahu idza lam yuhsin syai'an minha, karena kalau ada orang yang sholat yang tidak bisa membaca sesuatu apapun dari bacaan sholat itu, intaqala ila ghairiha, Rasulullah ganti dengan yang lainnya. Seumpama dengan takbir tadi, dengan tasbih tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau nggak bisa surah Al-Fatihah memang nggak bisa, tapi orang seperti itu wajib belajar. Nggak boleh mentang-mentang aku kan sudah hafal subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Udah langsung takbir Allahu akbar. Kabiraunya juga nggak bisa, ditinggal langsung subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
Tidak boleh seperti itu terus-terusan. Itu hanya boleh pada saat kepepet memang tidak ada kesempatan waktu untuk belajar. Tapi kalau ada kesempatan waktu untuk belajar, yang seperti itu malah tidak sah yang seperti itu. Itu hanya dalam waktu yang kepepet saja. Karena kalau seandainya seseorang tidak boleh atau tidak bisa satu pun surah Al-Fatihah, maka bisa diganti dengan yang lain. Maka satu ayat surah Fatihah yang tadi dia baca, dia hafal tadi, supaya genap menjadi 7 ayat, ditambah ayat yang lain yang dia bisa. Fa idza kana yuhsinu ba'duha wajaba ayantakila fi ma lam yuhsin ila ghairiha. Maka ketika dia itu hanya bisa surah Al-Fatihah 1 ayat, sementara dia bisa yang lain, maka yang 6 yang dia tidak bisa, 6 ayat yang dia tidak bisa tadi diganti dengan ayat yang lainnya. Kama lau adamu ba'dil ma, seperti kalau ada orang wudu tapi airnya habis. Orang wudu dalam 1 ember, dicidui, pas nyiduinya itu terlalu banyak, jibornya terlalu besar, habis di situ. Terpaksa pindah ke tempat yang lain cari air, neruskan itu. Tapi tidak boleh selang waktu lama, umpamanya wudunya pagi, nyambungnya nanti sore. Enggak boleh yang seperti itu. Itu harus mutawalian, harus terus. Enggak apa-apa sore, umpamanya enggak apa-apa sore. Misalnya dari jam 1 siang habis sholat duhur mau wudu, enggak ada, sampai kira-kira menjelang maghrib baru dapat air, enggak apa-apa, tapi syaratnya mencari gitu. Tapi kalau nggak mencari, nungguin, itu nggak bisa yang seperti itu. Jadi yang dimaksud wudu dengan airnya habis, mencari air yang lain itu langsung, tidak nunggu, tidur dulu umpamanya gitu, terus mencari air lagi, capek. Yang seperti itu tidak sah wudunya, harus ngulang dari awal, tidak bisa meneruskan. Jadi ketika seseorang tidak ada air saja, nggak cukup untuk ambil air wudhu, untuk nyemprotkan wudhu nggak bisa, maka boleh dengan air yang lain yang tidak ada di situ. Maka ketika seseorang tidak bisa baca surah Al-Fatihah, cuman 1 ayat dia bisa, maka 6 ayat berikutnya ngambil dari surah yang lain. Jadi Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Asyirazi itu menganalogikan seperti itu. Wudhu saja bisa, kan wudhu itu wajib itu kalau kita sholat. Wudhu itu wajib kalau kita mau sholat. Tapi kalau kita mau ngaji, wudhu itu sunnah. Mau baca Al-Quran, mau ngaji, wudhu itu sunnah. Jadi wudhu itu kapan wajib? Ketika wudhu itu menjadi syarat sahnya pekerjaan itu. Walaupun sholat kita sunnah, tanpa wudhu sholat sunnah kita tidak berhasil, maka wudhu kita itu menjadi wajib untuk sholat sunnah kita. Apalagi ketika kita mau sholat wajib, wudhu itu lebih wajib lagi, karena tidak sah sholat orang kalau tidak wudhu. Oleh karena itu wudhu saja bisa diganti atau ditambahi airnya dengan air yang lain, apalagi bacaan surah Al-Fatihah yang cuma bisa 1 boleh diganti atau disambung dengan ayat yang lain yang dia bisa. Ini pendapat yang pertama. Wasani, pendapat yang kedua, yalzamuhu tikrar al-ayata. Tidak usah ditambah ayat yang lain. Ya bismillah itu aja diulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Itu saja. Terus Allahu Akbar, karena yang lain tidak hafal. Sholatnya sendirian, harus sholat. Yang lain tidak hafal. Atau kalau seandainya sholat berjamaah, dia tidak paham dengan bacaan imam dan dia tidak bisa mengikuti bacaan imam, bisanya cuma bismillahirrahmanirrahim, yaitu bismillahirrahmanirrahim, tapi dengan syarat orang seperti itu wajib belajar pada saat itu, tidak usah nunggu 9 tahun, wajib belajar pada saat itu. Maka wajib mengulang-ulang. Kalau bisanya hanya 1, wajib diulang-ulang 7 kali. Li'annaha aqrabu ilaiha, karena ini yang lebih dekat, karena yang dibaca masih tetap surah Al-Fatihah.
Fa in lam yuhsin say'an minal Qur'ani, kalau sedikit pun tidak tahu hafalan Al-Qur'an, tidak ada satupun ayat yang dihafal dalam Al-Qur'an, wala minadz dzikri, zikirnya pun juga enggak hafal. Surah Al-Fatihah enggak hafal, bacaan Al-Qur'an enggak hafal, zikir juga enggak tahu sama sekali. Orang ini enggak pernah berzikir karena memang enggak tahu, enggak bisa. Seperti itu gimana? Qoma biqadri sab'i ayatin. Ya sudah, berdiri saja diam kurang lebih 7 ayat. Diamnya itu sama dengan 7 ayat. Artinya apa? Artinya ketika kita bermakmum, imam sholat asar, kita kan harus baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah dan seterusnya. Baca surah Al-Fatihah. Kita enggak apa, ya sudah berdiri aja ngikuti imam itu. Sholat apa? Ya rukuk, sujud, iktidal, rukuk, ikuti aja. Iya, kayak ayam matok makanan. Udah gitu aja ikutin. Memang tidak bisa gimana. Dan orang seperti itu sekali lagi wajib untuk belajar. Tapi kalau sholat sendirian, kalau memang tidak bisa, surah Fatihah nggak bisa, ayat Al-Quran tidak bisa, zikir juga nggak bisa, nyebut Allahu Akbar 7 nggak bisa, umpamanya gitu, zikir nggak bisa, maka orang yang seperti itu berdiri saja kurang lebih selama 7 ayat surah Al-Fatihah. Wa alaihi ayyata'allama, maka baginya wajib untuk belajar. Yang seperti tadi itu wajib untuk belajar. Kalau tidak belajar tidak sah sholatnya. Kalau belajar walaupun dia tidak baca apa-apa sah sholatnya. Kalau belajar memang tidak bisa terus gigih belajar tetap tidak bisa sah sholatnya. Tapi kalau nggak belajar enggak sah sholatnya, walaupun dia tidak bisa tetap tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena belum belajar. Fa in ittasa'al waktu, maka orang seperti tadi wajib belajar kalau waktunya cukup. Walam yaf'al, dan ketika dia tidak melakukan belajar, wasalla, lalu dia sholat, lazimahu ayyu'ida, dia baru masuk Islam. Belajar tidak, surah Al-Fatihah enggak hafal, Al-Quran bacaan satu pun juga enggak tahu, zikir enggak tahu, terus dia langsung sholat. Maka orang yang seperti itu boleh sholat tapi wajib mengulang. Jadi mengqodoknya lagi, mengulang, wajib mengulang. Kenapa? Kok begitu? Li'annahu tarakal qira'ata mahal qudrati. Di sini dianggap dia itu sesungguhnya bisa baca Al-Quran, tetapi dia tinggalkan, tidak mau baca Al-Quran. Jadi maksudnya andaikan dia belajar pada saat itu, umpamanya dia habis sholat zuhur itu masuk, habis sholat zuhur ya, jangan sholat zuhur udah masuk zuhur itu. Misalnya jam 7 pagi dia masuk Islam, udah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, udah masuk Islam dia. Maka jam 7 pagi itu dia mulai belajar untuk persiapan sholat zuhur nanti. Tapi kalau dia tidak belajar terus langsung sholat, maka sholatnya wajib diulang kalau dia tidak bisa surah Al-Fatihah, dia tidak bisa bacaan Al-Quran, dia tidak bisa zikir untuk menggantikan kedudukan surah Al-Fatihah tadi. Maka ketika ada waktu lapang untuk belajar, maka dia wajib belajar. Kalau tidak ada waktu lapang, maka boleh sholat dan tidak ngulang. Tetapi kalau ada waktu belajar dan dia tidak lakukan itu, dia boleh sholat tetapi harus ngulang. Karena dia tinggalkan sholatnya itu sementara dia bisa. Fa'asbaha idza tarakaha wa huwa yuksin. Itu sama saja ia meninggalkan surah Al-Fatihah, tidak membaca surah Al-Fatihah di dalam sholatnya, padahal dia bisa dan mampu melakukan sholat itu, mampu melakukan bacaan surah Al-Fatihah itu dianggap seperti itu. Andaikan dia mau belajar, niscaya dia hafal surah Al-Fatihah itu. Paling tidak bacaan surah Al-Fatihah itu ditulis besar-besar, kemudian waktu mau sholat ditaruh di depan kita. Seperti itu, ada Al-Quran seperti itu, ditaruh. Jadi pas Allahu Akbar, doa iftitahnya belum hafal, surah Al-Fatihah langsung dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca tulisan itu, tidak harus hafal. Karena ada sekarang kan lengkap. Kalau perlu ya TV besar taruh di depan ya. Jadi tulisannya itu di sholat ngadep TV nggak apa-apa. Ngadep TV, karena memang terpaksa nggak bisa, pengen nian bisa baca surah Al-Fatihah, waktunya sempit, pas kebetulan di rumah ada TV, nah langsung konekkan ke laptop, langsung tampil di surah Al-Fatihah dalam tulisan Latin.
langsung dibaca sedapatnya sebisanya. Karena memang dia belum bisa, dan surah Al-Fatihah merupakan syarat sah sholat. Itulah usaha pertamanya. Walaupun seterusnya tidak boleh lagi yang seperti itu. Maka boleh kita sholat menghadap TV, di dalamnya itu ada surah Al-Fatihah, manakala kita belum hafal surah Al-Fatihah. Wa in qara'al Qur'ana bil farisiyati. Lalu bagaimana kalau seandainya orang baca Al-Qur'an, tapi baca Al-Qur'an itu diganti bacaannya itu dengan bahasa Persia? Umpamanya bahasa Jawa, bahasa Persia ini karena di sini daerah Persia, umpamanya bahasa Jawa atau bahasa Padang, umpamanya kayak gitu. Gimana? Yang seperti itu kan nanti ketika takbir kan Allahu Akbar, diganti dengan bahasa Padang kan Allah nan gadang. Kan itu ya? Iya Pak Irwan, gitu kan? Ah iya. Kan baru balik dari Padang. Nah, sudah itu kalau orang Jawa kan Allah Kang Moho Agung. Ini kan orang Jawa itu. Kalau seperti itu diganti lam yajuzhu, tidak sah sholatnya. Kita sholat bahasanya menggunakan bahasa terjemahan, bahasa apapun, bahasa terjemahan, baik bahasa Persia, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Bugis, bahasa apa saja, itu tidak sah sholatnya. Kenapa? Li'annal qasda minal Qur'ani al-lafdhu wan nadhmu. Karena tujuan dari membaca Al-Quran itu adalah melafadzkan kata dan juga rangkaian-rangkaian kata, melafadzkan kata-kata dan rangkaian-rangkaian kata tersebut, atau melafadzkan kata dan susunan-susunan kata tersebut. Sementara susunan kata yang seperti itu, wadzalika la yujadu fi ghairi, itu tidak ada bahasa apapun yang bisa menggantikan Al-Quran. Oleh karena itu, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ulama mengharamkan Al-Quran itu ditulis terjemahannya saja. Tidak boleh Al-Quran ditulis hanya dengan terjemahannya saja. Lalu bagaimana kalau seandainya ada Al-Quran terus ada terjemahannya? Selama itu ayatnya tetap ditulis, terjemahan boleh ngikut. Tapi kalau ayatnya dibuang, tinggal terjemahannya saja, haram hukumnya itu. Kenapa? Karena terjemahan Al-Quran itu tidak akan bisa menyamai isi Al-Quran itu sendiri. Karena di dalam Al-Quran itu satu kata saja itu bisa berbeda bahasanya. Ketika kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, dua kata itu satu sama. Contohnya, alhamdu artinya memuji. Terus ada bahasa Arab yang lain namanya al-madhu, artinya juga memuji. Kedua-duanya memuji, tapi jenis pujian ini berbeda. Kalau kita kan memuji sama. Ketika melihat sesuatu yang baik, lalu kita mengatakan bagus. Bagus di sini dalam bahasa Indonesia posisi apapun kedudukannya adalah bagus. Tetapi ketika kita memuji, alhamdu itu memuji, kemudian al-madhu itu juga memuji. Kedua-duanya ada perbedaan. Apa bedanya? Bedanya kalau al-madhu itu memuji sesuatu yang memang dari sononya sudah seperti itu. Enggak ada pun contohnya. Bagus sekali emas ini. Emas ini dipuji dengan kata-kata bagus. Apakah emas melakukan perbuatan sesuatu? Tidak. Memang esensi emas itu adalah bagus. Lalu ketika ada anak yang pinter, taat kepada orang tuanya, patuh, nak, bagus akhlakmu. Bagusnya itu kan bukan anak itu, tapi perbuatan anak itulah yang menyebabkan pujian keluar bagus. Jadi ketika seseorang menyebut alhamdu, itu bagusnya adalah lantaran ada esensi perbuatan. Ini larinya kepada ilmu tauhid ini jadinya, esensi perbuatan. Tapi kalau al-madhu itu larinya pada zat itu sendiri.
Jadi baik dilakukan maupun tidak dilakukan, ditenggelamkan maupun dimunculkan, namanya emas bagus. Kira-kira ibu pilih mana? Duit 100.000 disemprot minyak wangi, ditaruh di dalam tempat yang sangat bagus, terus emas 7 suku dimasukkan dalam tai kambing atau tai kerbau. Pilih mana? Emas 7 suku masuk dalam tai kerbau, duit 100.000 disemprot minyak wangi, sudah itu dibungkus rapi. Kira-kira pilih mana? Pilih emas yang 7 suku yang bau tai kerbau atau yang 100.000 yang wangi? Pilih mana, Bu? Emas 100.000 yang wangi apa 7 suku yang masuk ke dalam tadi, ke dalam kotoran kerbau? Memilih emas 7 suku yang masuk kotoran kerbau. Bau ya udah biarin aja, bau nanti dicuci itu. Begitu dibawa ke pasar sana, wah 7 suku, 7 kali 7 49 juta. Daripada cuma 100.000 cuman wanginya aja. Nah, ini artinya apa? Emas itu memang zatnya itu sendiri yang dipuji, bukan kelakuan emas. Walaupun kelakuannya masuk ke dalam ke dalam kotoran kerbau, tetap nilainya tetap bagus. Walaupun masuk ke dalam kotoran, walaupun dia tidak masuk ke dalam kotoran, ya tetap bagus, tidak berubah. Tetapi manusia, orang, ketika dia berakhlak bagus, lalu dipuji. Tapi ketika dia berakhlak tidak bagus, pasti dia dicela, bukan dipuji. Maka di sini alhamdu itu memuji karena perbuatan. Al-madhu memuji karena memang dari sananya sudah bagus seperti itu. Jadi barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau bertanya, dicatat gitu, karena barangkali mungkin malu atau gimana. Silahkan untuk dikumpul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah lihat di TV ini orang sholat tarawih. Ya. Jadi imam kan baca ayat Quran, tapi ada makmum. Imam baca apa? Ayat Quran. Ayat sesudah Fatihah kan baca ayat. Oh, sudah baca Fatihah, baca ayat. Sudah baca Fatihah, baca ayat. Nah, ayat apapun. Ya. Jadi makmum ini satu pegang Quran tangannya gini. Apa boleh? Oh gitu, makmumnya baca. Makmumnya nyimak gitu. Nyimak gitu ya. Tapi pegang Quran gini. Oh gitu. Kalau sujud jadi sujud, kalau rukuk. Oh gitu. Ya. Baik. Pertanyaan pertama, ketika imam di sholat tarawih membaca surah, kemudian makmum di belakang ada yang nyimak seperti itu. Ini adalah kebiasaannya orang yang tahfidz Al-Quran. Biasanya seperti itu. Ketika dia belajar mempraktekkan tahfidznya itu, lalu di belakang menyimaknya. Kenapa? Khawatir nanti terjadi kesalahan. Maka pada saat itu ini posisinya sebetulnya adalah belajar langsung praktek. Lalu gimana hukumnya? Ketika memegang Al-Quran yang seperti itu tidak membatalkan sholat selama tidak bergerak lebih dari 3 kali. Kalau misalnya memegang ini terus kayak gini, mana tadi nyari-nyari kayak gitu, yang seperti itu yang batal, yang seperti itu. Jadi begitu Al-Quran itu dibaca oleh imam, makmumnya satu nyimak, itu sudah dibatasi. Jadi begitu dibuka langsung keluar batasannya itu. Jadi nggak banyak gerak. Intinya kalau kita ini madhab Syafi'i tidak boleh bergerak lebih dari 3 kali. Dan boleh kita bergerak, tapi dalam kondisi memang diperlukan. Yang seperti itu memang diperlukan untuk menyimak tadi. Atau misalnya lagi gerakan yang lain yang memang diperlukan. Lagi kita sholat, kita bawa anak kita nangis di situ. Jangan dipukul palanya, diam, jangan kayak gitu. Nggak boleh. Anak itu walaupun dia belum tahu dibawa ke masjid, itu berusaha orang tuanya ngasih tahu. Suatu saat dia memang nakal pada saat itu, tapi nggak boleh dimarahi sehingga dia takut ke masjid. Coba bayangkan, kalau sudah anak-anak takut ke masjid, nanti kalau kita ini sudah tua-tua renta semuanya, nggak ada lagi yang baru-baru.
maka anak biarkan masuk ke masjid. Kalau nakal ya kita omongi gitu aja. Kita dulu juga begitu. Kita dulu waktu kita masih anak-anak, sering ada yang di depan sholat kita kelitikin anunya. Apalagi sujud dikelitikin kakinya. Ada yang seperti itu. Jadi ketika ada anak kecil kita bawa, nangis dia di samping ibunya atau di samping bapaknya, udah pegang dia, gendong, langsung yang kirinya ini digendong sebelah sini, terus karena dia nangis, ini tetap sedekap. Nah, kita teruskan sholat itu. Nanti ketika imam udah ruko, taruh dulu, baru kita ruko, iktidal. Kemudian sujud, umpamanya itu ada duduk tahiyat awal atau duduk tahiyat akhir, dia sudah pangku daripada dia nangis. Itu pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini sudah sering saya baca, dan saya belum pernah di Indonesia ini hadis itu dipraktekkan. Saya pernah melihat di Masjidil Haram ada ibu-ibu di sebelah saya agak belakang itu melakukan seperti itu. Lalu orang sebelah yang tidak tahu bingung. Wah, masa sholat gendongi anak ditaruh diturun. Berarti dia nggak baca hadis itu. Saya bilang itu mengamalkan hadis Rasul. Ketika anaknya nangis atau nggak nyaman ditaruh, digendong waktu sholat. Walaupun seandainya dia sujud kemudian naik ke atas leher kita, dikiranya kita ini kuda, jadi dia naik kuda-kudaan di atas leher kita. Jangan langsung dihentak dia sehingga jatuh ke belakang. Jangan, ya bahaya, anak itu jadi sakit nanti. Malah takut dia. Kalau ada orang sholat takut dia. Takut apa? Takut terpelanting ke belakang. Kenapa? Kemarin dia terpelanting ke belakang naik punggungnya. Jadi saya melihat ibu itu gendong anak, kemudian diturunkan. Kemudian waktu dia sujud tegak digendong lagi, begitu sampai selesai sholat. Ini mengamalkan hadis Rasulullah karena Rasulullah pernah melakukan seperti itu. Jadi apa kaitannya dengan memegang Al-Quran tadi? Memegang Al-Quran untuk menyimak yang di depan, karena kalau terjadi kesalahan kan makmum boleh mengingatkan itu, atau lupa boleh menyampaikan lupanya itu berdasarkan bacaan yang dibaca yang disimak itu tadi, maka tidak menyebabkan sholatnya batal. Dengan syarat jangan bergerak lebih dari 3 kali yang tidak diperlukan. Untuk pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. bertanya Ustaz, dalam sholat 5 waktu atau sholat sunnah, pada rakaat pertama membaca surat Al-Kautsar dan pada rakaat kedua membaca surat At-Takasur. Artinya membaca surat yang lebih Berbalik ya. berbalik. Dan apa hukumnya membaca surat seperti itu? Oh iya. Jadi rakaat pertama baca surah Al-Kautsar. Rakaat kedua baca surah At-Takasur. Sementara posisi surah At-Takasur itu lebih awal daripada surah Al-Kautsar. Kan surah At-Takasur, sudah At-Takasur surah Al-Asr, sudah Al-Asr baru surah Al-Lumazah. Al-Lumazah sudah itu baru surah Al-Fil, sudah itu baru Al-Quraisy, sudah Al-Quraisy baru Al-Maun, baru Al-Kautsar. Itu jauh itu. Lalu bagaimana ketika seseorang membaca surah Al-Kautsar di rakaat pertama, di rakaat kedua surah At-Takasur, hukumnya sholatnya tetap sah. Yang tidak sah itu adalah ketika membaca ayatnya itu dibalik-balik. Mestinya inna atainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar, dibaca bismillahirrahmanirrahim inna syani'aka wal abtar inna atainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Yang seperti itu enggak sah salatnya. Kalau ayatnya yang terbalik atau tidak tersusun sesuai dengan susunan Al-Qur'an, maka salatnya tidak sah. Tapi kalau suratnya yang terbalik, umpamanya baca surah Al-Kautsar dulu, sudah itu baca surah Yasin umpamanya gitu, itu tidak menyebabkan batalnya sholat, karena yang dibaca itu adalah satu surat. Kecuali kalau
ayatnya berbulak-balik. Yang berbulak-balik itu yang tidak sah. Seperti kita baca surah Al-Fatihah. Waladhdallin itu didahulukan. Waladhdallin ghairil maghdubi alaihim iyyaka na'budu. Itu yang enggak sah salatnya seperti itu. Makanya dikatakan di sini tadi, untuk membaca Al-Qur'an itu maksudnya adalah lafadz dan nazam. Jadi lafadznya itu adalah lafadz yang sudah Allah pilih, kemudian urutan-urutannya juga yang sudah Allah tentukan. Ini ayatnya, bukan surahnya. Jadi jawabannya di sini adalah terbalik membaca surah yang dulu diawalkan, yang awal didahulukan, tidak menyebabkan sholatnya tidak sah. Jadi gini Ustaz, kemarin tuh pernah kita ada pengajian, sebenarnya betul bacaan itu sah, sholat kita sah. Tapi untuk lebih bagusnya dibilang, untuk tahsinnya itu makna dulu. Contohnya kita waktu sholat tarawih, makanya diulang dari atas terus ke bawah. Pertama kali untuk tertibnya, yang kedua lagi untuk kepada mengingatkan. Jadi untuk lebih baiknya berurutan. Kalau pertama misalnya kita baca surah Inna A'tainakal Kautsar, seharusnya surah-surahnya Al-Kafirun itu At-Takasur duluan. Itu untuk lebih baik. Jadi kalau sahnya sah, yang ditanyakan sahnya sah. Cuman kalau lebih bagusnya ya urutan. Karena Nabi ketika sholat subuh itu biasanya mendahulukan surah Al-Jumu'ah, baru surah Al-Munafikun. Karena urutannya Jumu'ah dulu baru Al-Munafikun. Tapi kalau seandainya Al-Munafikun dulu baru surah Jumu'ah juga tidak apa-apa. Dan ini kan keperluannya untuk mengingat itu tadi. Berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Ini dua pertanyaan ini saya angkat ini sama. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara niat puasa puasa qada, puasa sunat Syawal dan puasa hari Senin yang dibandingkan waktunya, mana yang lebih dahulu niatnya dibacakan? Jadi maksudnya kedua ini izin bertanya Ustaz, tapi keluar dari konteks. Ada ustaz penceramah yang mengatakan apabila mengqadha puasa Ramadan di bulan Syawal pada hari Senin atau Kamis, maka akan mendapat 3 hal sekaligus, yaitu puasa yang diqadha, puasa Syawal dan puasa Senin Kamis. Mohon penjelasannya, terima kasih. Yang satu dulu. Yang ini. Yang ketika qadha puasa dan puasanya itu mengqadhanya di hari Senin atau di hari Kamis. Jadi katanya tadi ada penceramah yang mengatakan memperoleh pula fadilah puasa Senin dan Kamis. Yang dikatakan itu betul. Tapi fadilahnya bukan puasa Seninnya dan puasa Kamisnya. Ketika seseorang puasa qadha artinya dia membayar puasa. Maka ketika seseorang membayar puasa, niatnya harus niat membayar puasa. Tidak boleh niat puasa Senin, niat puasa Kamis. Tapi ketika kita niat membayar puasa di bulan Ramadan, kemarin yang ketinggalan, sekarang kita qadha, malamnya kita niat, besok aku mau bayar puasa yang ketinggalan kemarin, pas kebetulan hari Senin, maka kita memperoleh fadilah hari Senin itu. Kenapa kok kita memperoleh fadilah hari Senin itu? Karena hari Senin dan Kamis itu amal kita sedang dilaporkan oleh malaikat kepada Allah. Saat kita dilaporkan dalam keadaan puasa, wajib lagi malah puasanya itu. Qadha itu adalah wajib. Tidak ada qadha itu sunnah. Qadha itu adalah wajib. Utang kepada Allah wajib bayar. Bapak aja kalau utang sama bank wajib bayar. Kalau enggak rumah bapak yang diangkat oleh bank. Untung Allah enggak sejahat itu. Terlambat bayar tidak diangkat nyawa bapak. Tetap dikasih hidup itu.
Cuman kalau terlewat, itu ada dendanya. Apa dendanya? Dendanya memberi makan 1 hari 1 mud untuk orang fakir. Namanya denda itu, kafarah. Jadi ketika umpamanya gini, hari ini kita belum bisa bayar Ramadan yang kemarin, sampai datang Ramadan lagi masih belum bisa bayar, sampai Ramadan lewat baru bisa bayar, maka kita puasa di bulan Ramadan itu umpamanya 7 hari kita tinggalkan puasa itu, 7 hari kita puasa, maka setelah itu kita memberi makan orang miskin sebanyak 7 hari, berarti 7 orang. 7 orang, kalau 1 orang itu 1 mud berarti 0,6 kilogram. Dibulatkan saja biar gampang hitungnya menjadi 1 kilo 1 hari. Jadi kalau 7 hari berarti 7 kilo. Kalau 1 kilo itu harga berasnya misalnya 20.000, ya tinggal ngalikan 20.000 kali 7, 140.000 ya. 20.000 kali 7 berapa? 20.000 kali 7, 140.000. Nah, ini dikasihkan sama orang yang miskin, orang yang fakir gitu. Jadi orang yang qadha puasa di hari Senin, di hari Kamis, itu memang dia mendapat fadilah puasa Senin dan puasa Kamis. Tapi niatnya jangan puasa Senin dan Kamis, niatnya adalah puasa qadha. Cuman numpang di hari Senin dan numpang di hari Kamis, seperti itu. Berikutnya yang tadi, bagaimana cara niat puasa qadha, puasa Syawal dan puasa hari Senin. Niat puasa qadha. Jadi namanya niat itu ya ini dia. Ada terusnya lagi. Mana yang lebih didahulukan? Yang dibarengkan. Berarti disamakan sempat. Barengkan ya. Waktunya. Yang dibarengkan waktunya. Oh, maksudnya itu puasa qadha sekaligus puasa Syawal sekaligus puasa Senin dan Kamis gitu. Kebetulan kan puasa qadha, kebetulan hari Kamis besok. Iya. Kebetulan pas Syawal. Iya, kan gitu. Gitu ya. Puasa qadha tidak boleh dibarengkan dengan puasa Syawal. Puasa qadha ya puasa qadha, puasa Syawal ya puasa Syawal. Kalau bapak mau sedekah dengan bayar utang, dulukan bayar utang dulu. Jangan bayar utang sambil sedekah. Enggak dianggap sedekahnya. Pak Darul, kemarin aku hutang 100.000, ini aku hutang atau kembalikan sekaligus sedekah. Ini bukan sedekah, tetap bayar hutang ini. Cuman 100.000 balik 100.000 dibilang sedekah. Jadi artinya apa? Ketika kita qadha puasa, niatnya adalah qadha puasa. Soal waktunya hari Seninnya itu yang ikut. Jadi fadilah puasa hari Seninnya itu yang ikut. Fadilah hari Kamisnya itu yang ikut. Bukan puasa Seninnya itu, tapi fadilah puasa Seninnya itu yang ikut. Kemudian ketika seseorang puasa Syawal, puasa Syawalnya itu kalau di hari Senin Kamis nggak cukup itu. Senin Kamis kan nggak cukup, cuman berapa itu? Lebih. Ya kalau pas Syawalnya itu di awal 4 bulan 4 minggu. Iya. 4 berarti 8. Masih 8 ya kalau pas seminggu dia tidak sempat puasa, ya karena sibuk sana sini datang ke rumah orang makan kue, kan tidak sempat tuh. Cuma 6 hari itu pas habis pula itu, pas masuk di hari yang lain, hari Kamisnya. Maka ketika seseorang puasa pas kebetulan di hari Kamis, pas kebetulan di hari Senin saat puasa Syawal, maka fadilah puasa di hari Senin dan Kamis yang kita puasa Syawal tadi ngikut di situ. Tapi bukan puasa Senin dan Kamisnya. Jadi intinya kalau mau bayar hutang ya bayarlah hutang niat. Niatnya adalah nawaitu qadha shaumi Ramadan. Aku niat qadha puasa bulan Ramadan. Udah dalam bahasa Indonesia saja, aku niat mengqadha puasa di bulan Ramadan yang kemarin, terus besok puasa Syawal.
aku niat puasa Syawal di tahun ini karena Allah Ta'ala. Ini masih di bulan Syawal, malamnya kita niat. Kamis juga begitu. Cuman kalau puasa Senin dan Kamis ini, puasa sunnah, itu ulama membolehkan niatnya di pagi hari. Tapi kalau puasa wajib tidak boleh niat di pagi hari. Apa dasarnya? Dasarnya adalah ketika Rasulullah bertanya kepada istrinya, adakah makanan di hari ini? Tidak ada. Kalau gitu aku puasa. Itu masih tidak malam hari Rasulullah nanya, itu di pagi hari. Artinya apa? Ketika kita puasa sunnah boleh di siang hari niatnya. Tapi kalau puasa wajib tidak boleh di siang hari niatnya. Sekali lagi saya sampaikan, ketika kita puasa qadha, konsentrasilah pada puasa qadha. Gak usah berpikir pada yang lain. Ketika kita puasa Syawal, kebetulan di hari Senin, ya Syawalnya itu yang kita konsentrasikan, Seninnya insya Allah ngikut, Selasa Kamisnya insya Allah ngikut, tapi fadilahnya ngikut. Sama dengan orang yang sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid itu intinya adalah sholat menghormati masjid. Makanya syaratnya adalah sebelum duduk. Pas mau tahiyatul masjid ternyata udah qomat, Allahu Akbar, Allah, enggak sempat, enggak bisa lagi tahiyatul masjid. Sholatnya itu sudah termasuk di dalamnya adalah tahiyatul masjid selama dia belum duduk. Tapi kalau duduk lagi ya batal. Jadi menghormati masjid dalam sholat tahiyatul masjid itu syaratnya adalah sebelum duduk. Ketika kita sebelum duduk sholat apapun di situ masuk di dalamnya adalah tahiyatul masjid. Umpamanya zuhur, begitu zuhur sebentar lagi mau qomat, diperkirakan ini saat 2 rakaat lagi qomat, langsung sholat qobliyah zuhur, di dalamnya sudah masuk tahiyatul masjid. Jangan tahiyatul masjid zuhurnya qobliyah zuhurnya nggak dapat. Tapi kalau sholat qobliyah zuhur, tahiyatul masjidnya dapat, dengan syarat belum duduk pada saat mau sholat itu. Barangkali itu saja dulu kajian kita malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, monggo berdoa. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikian pengajian kita pada malam hari ini. Insya Allah setiap malam Senin, Minggu malam Senin, bahkan maghrib kita akan terus menunjukkan pengajian kita untuk mengambil berkahnya. Pengajian kita ini bersama dengan kita. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amin. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an marfu'an wa tabarrakana ya Allah min ba'di tabarraka ma'sum. Amin. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minal rasyidin. Rabbana taqabbal minna du'ana ya Allah innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali itu saja dulu yang bisa sampaikan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.